Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitrotin dengan NIM 2112111042 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2B. Di sini saya mengambil 3 tema dari mata kuliah Ilmu Dakwah, yaitu kajian keilmuan, sejarah perkembangan, dan paradigma ilmu dakwah. Yang pertama yaitu ada kajian keilmuan dakwah. Kajian keilmuan dakwah meliputi objek ilmu dakwah, metode ilmu dakwah, signifikasi ilmu dakwah, dan ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama yaitu objek ilmu dakwah. Di dalam ilmu dakwah memiliki beberapa objek, yaitu objek material dan objek formal. Beberapa sarjana mencoba membuat rumusan objek ilmu dakwah tersebut, diantaranya adalah yang pertama, menurut pendapat beberapa ahli, menekankan bahwa objek formal ilmu dakwah pada proses kegiatan mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran Islam. Jika mitra dakwah kurang menerima pesan dakwah, bukan berarti penelitian dakwah salah. Bisa jadi juga relevan dengan kegiatan tabligh yang bertujuan menyampaikan risalah sejelas-jelasnya. Tabligh tidak menuntut perubahan sikap dan tingkah laku, tetapi hanya keselarasan pemahaman antara pendakwah dan mitra dakwah. Dan yang kedua yaitu dalam mengemukakan objek material ilmu dakwah, para ahli berbeda pendapat. Sebagian sarjana berpendapat bahwa ilmu dakwah berasal dari ilmu-ilmu keislaman dan masuk wilayah sains humaniora. Tetapi sarjana yang lain berpendapat bahwa ilmu dakwah sebagai sains sosial. Jadi kita harus bisa membedakan ilmuwan dakwah dan pendakwah. Ilmuwan dakwah tidak harus memahami normatif dakwah secara mendalam, karena ia hanya mengamati proses kegiatan dakwahnya, sedangkan pendakwah adalah yang menguasai ilmu keislaman secara mendalam. Dan yang kedua ada metode ilmu dakwah. Secara terperinci, metode dakwah dalam Al-Quran terekam pada surat An-Nahl ayat 125, yaitu hikmah, pelajaran yang baik, dan mujadalah. Hal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi 3 cakupan. Muhammad Ali Aziz dalam bukunya Ilmu Dakwah secara garis besar 3 cakupan metode dakwah, diantaranya yaitu ada hikmah, yang berarti berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan-kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Dan yang kedua, mauzi hasanah, yang berarti berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Dan yang terakhir, mujadalah, yang berarti berdakwah dengan cara bertukar pikir dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah. Dan yang keempat yaitu ada signifikasi ilmu dakwah. Menurut Joseph Lediben, bagaimana cara memanajemen dakwah sebelum pendakwah memulai dakwah. Terlebih dahulu pendakwah mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah. Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah. Ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Secara garis besar, ilmu dakwah hanya dibantu oleh ilmu keislaman dan sains sosial. Ilmu dakwah masih membutuhkan hasil studi ilmu keislaman, karena dari situ ia berasal. Begitu pula sains sosial sangat diperlukan oleh ilmu dakwah sebagai ilmu yang serumpun. Dan materi yang kedua yaitu ada sejarah perkembangan ilmu dakwah. Yang pertama yaitu ada ilmu balaghah sebagai embrio ilmu dakwah. Ilmu balaghah dan retorika merupakan ilmu yang mengasah keterampilan ketajaman lidah dan dikembangkan oleh ulama kontemporer al-mutakhirin. Ilmu ini lebih terkenal dari ilmu al-bayan yang dikembangkan ulama terdahulu atau al-mutaqaddimin. Kata balaghah berarti sampai,
Kata ini sering digunakan Al-Quran terkait dengan dakwah. Dengan demikian, ilmu balaghah adalah ilmu tentang tabligh, yakni bagaimana pendakwah atau mubalik menyampaikan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh mitra dakwah. Dan yang kedua yaitu ada dinamika wacana dakwah. Ada dua hal yang menjadi alasan dakwah sebagai wacana lama yang tidak pernah berhenti sepanjang masa. Yang pertama yaitu dakwah melahirkan manusia yang mengubah situasi sosial menjadi lebih baik, dan yang kedua, dakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitab-kitab agama samawi. Dan yang terakhir ada perkembangan dakwah sebagai ilmu. Pada awal abad ke-20, pemikiran dakwah mulai dirintis menjadi disiplin ilmu pengetahuan atau sains. Pada 1912, di Kairo didirikan suatu lembaga yang bernama Dar al-Dakwah wal Irsyad untuk menghadang gerakan kristenisasi. Lembaga kemudian ditutup karena terjadinya Perang Dunia II. Tahun 1918, Syekh Ali Mahfud disebut sebagai peletak dasar terciptanya ilmu dakwah dengan penerbitan kitabnya, yaitu Hidayah al-Mursyidin ila Turuq wal Alwat wa al-Kitabah. Kitab ini selalu menjadi rujukan bagi para sarjana ilmu dakwah. Sebelum Syekh Ali Mahfud menuliskan kitab tentang dakwah yaitu Sabil al-Hikmah fi al-Was wa al-Kitabah atau Jalan Kebajikan tentang nasihat dan ceramah. Dan materi yang ketiga yaitu ada paradigma ilmu dakwah. Terdiri dari dua teori yaitu teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Yang pertama yaitu teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah dikembangkan dalam 6 Masehi, meminjam istilah manajemen, personalia atau pengurus, pendanaan, strategi manajerial, peralatan dan sarana, khalayak atau masyarakat mitra dakwah, dan nilai atau pesan dakwah. 4 unsur dakwah yaitu pendakwah, pesan dakwah, mitra dakwah, dan media dakwah. Dan fokus sistem dakwah harus menjelaskan pola dan tujuan dakwah. Dan yang kedua yaitu ada teori proses dakwah. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Tahapan proses terdiri dari perjalanan masukan atau input, konversi atau perubahan, keluaran atau output, dampak atau impact, dan umpan balik atau feedback. Setiap proses pastinya memiliki tujuan. Contoh, ketika kita berharap umat muslim melaksanakan sholat wajib atau tujuan proses karena kita yakin bahwa sholat dapat mencegah kejahatan, oleh sebab itu terciptanya tahapan-tahapan untuk terciptanya tujuan proses itu. Mungkin cukup sekian dari ketiga materi ilmu dakwah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.